belajar kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar, serta bermanfaat bagi kita semua. Dan kita juga berdoa khusus agar COVID-19 ini segera berakhir di negara kita dan Sintang pada khususnya, karena memang Sintang juga sudah mengalami peningkatan untuk OTG-nya. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya acara saya berikan sebelumnya kegiatan ini kepada narasumber Bu Firza Singku untuk menyampaikan pemaparan materinya. Nanti kita selesai itu ya paling telat itu kan jam 9.15 lah gitu. Mungkin nanti pas jam 9 kita bisa ada diskusi ataupun tanya jawab bagi yang belum jelas. Saya persilakan Ibu Firza. Ya, terima kasih kesempatan. Mungkin nggak usah pakai video ya, soalnya di sini agak jelek sinyalnya, supaya jelas kedengaran suaranya. Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepercayaan kepada saya dari IGI Sintang, sehingga acara ini bisa ada, biarpun tidak berpengalaman, tapi bersyukur sekali karena bisa diberikan kesempatan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita di sini untuk belajar bersama. Perkenalkan, nama saya Tirsa Singko, yang seperti dijelaskan tadi, dari Ketungau Hulu. Dan di kesempatan kali ini, kalau diizinkan saya untuk berbagi, jika ada kekeliruan atau kesalahan, mohon diperbaiki ya Bapak Ibu, soalnya saya pun masih belajar dalam menggunakan app inverter ini. Kalau ada kesempatan untuk berbagi, saya akan berbagi apa yang saya tahu. Nah, kita langsung saja ke ya. Bisa kelihatan layar saya, Pak Nur atau Pak Ahmad? Oke, jelas Firza. Oh Sip, Bu. iya. Sudah jelas. Nah, sebelum kita masuk membuat aplikasi, saya mau memperkenalkan sedikit tentang MIT App Inverter ini. Ada yang baru pertama kali dengar tentang MIT, tapi mungkin juga ada beberapa yang sudah tahu, yang pernah mengikuti pelatihan di salah satu kanal di Sagustanov. Yang belum tahu mungkin bertanya-tanya tentang MIT App Inverter ini. Nah, MIT App Inverter ini suatu lingkungan daring yang pemrograman visual yang memberikan kesempatan untuk menciptakan suatu aplikasi sesuai dengan ide-ide spontan dari pengguna dengan cara yang lebih praktis dan berfungsi di smartphone atau tablet. Jadi, App Inverter ini memberikan fasilitas bagi penggunanya, jadi bebas dia berekspresi dia mau buat apa. Jadi bukan hanya sekedar membuat soal atau membuat yang sudah jadi aturan di dalam situ, tetapi di sini lebih bebas. Jadi diberikan fasilitas dengan mudah kita membuat program. Jadi mungkin kalau aplikasi-aplikasi lain yang dibuat para ahli, coding, bahasa coding itu susah. Jadi di sini mereka membuat secara lebih sederhana sehingga bisa dibuat untuk yang bukan ahli IT bisa membuat aplikasi yang sederhana. Nah, cara masuk di App Inverter ini ada dua. Yang pertama dari offline, mungkin untuk guru yang E3T yang
kesulitan sinyal, ini up inverter ini ada versi offline-nya. Jadi dia model portable. Jadi kita bisa memasukkan ke laptop kita masing-masing. Di sini sudah saya buatkan link untuk Bapak Ibu yang mungkin belum ada, bisa di-download di link yang ini. Dan caranya yaitu setelah selesai kita mendownload, dia akan berbentuk seperti WinRAR. Dan setelah kita mengekstrak WinRAR tersebut dalam foldernya akan nampak seperti ini. Jadi tinggal dari kita mengklik yang aplikasi yang ini. Sudah kita mengklik aplikasi, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nanti sebelum kita memulai, kita klik dulu. Yang pertama, all servernya harus diklik dulu, nanti akan nampak sistem-sistem Windows sistemnya akan muncul. Nah, setelah selesai mengklik ini, kita langsung start event. Nah, dari situ tampilannya akan dibuka, diarahkan ke peramban yang Anda pakai. Jadi akan muncul seperti ini. Jadi ini tidak menggunakan sinyal. Jadi langsung jangan masukkan email atau password, kita klik yang click here to use your account, Google account to login. Nah, dari sini akan diarahkan model kotak biru ini. Nah, kotak biru ini kita yang centang, yang kotak kecil ini harus dicentang, selesai itu kita klik login. Nah, untuk pertama kali akan muncul minta persetujuan dulu apakah menerima peraturan dari layanan ini. Nah, setelah Anda mengklik akan muncul tampilan seperti ini. Kalau memang mau langsung mengerjakan, tinggal start new project. Nah, dari situ akan meminta nama project Anda. Jadi terserah kita mau kasih nama apa, tapi tidak boleh menggunakan spasi. Kalau menggunakan spasi dia akan muncul tulisan merah dan itu tidak bisa diproses. Nah, jadi secara offline akan muncul seperti ini, halaman pengerjaan untuk membuat aplikasi. Nah, yang kedua, cara online akan lebih mudah. Kita tinggal menggunakan peramban kita, masukkan alamatnya itu appinverter.mit.edu. Nah, di sini adalah tampilan pertama. Jadi untuk langsung masuk, kita klik cheat apps ini. Atau mungkin ada yang mau cari tahu lebih lanjut tentang Appinverter ini, ada di sini. Jadi di sini bisa menyediakan informasi-informasi atau bahkan ada tutorial. Nah, ketika kita mengklik cheat up ini, dia harus menggunakan login terlebih dahulu. Jadi Google Anda harus dipakai di situ baru bisa mas. Nah, model sama seperti yang tadi itu harus minta term of service. Jadi tinggal kita mengklik untuk masuk ke halaman. Nah, kalau untuk online akan muncul seperti ini. Jadi untuk pengguna baru di situ ada pilihan tutorialnya. Jadi tidak ditinggalkan sendiri, dia memberikan tutorial yang pembuatan aplikasi yang simple. Jadi kalau yang pertama ini dengan mengklik gambar akan mengeluarkan suara. Yang kedua, jika kita mengklik button yang tersedia sesuai dengan apa yang kita masukkan di situ, dia akan mengucapkan apa yang kita setting di situ atau membuat aplikasi untuk translate. Nah, translate ini mungkin untuk saat ini belum ada untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi cuma ada bahasa Inggris. Nah, kalau untuk mau memulai langsung project-nya, kita bisa langsung klik start blank project atau kita close untuk masuk di, kita bisa langsung ke tampilannya. Nah, modelnya akan jadi seperti ini. Jadi di sini dalam pembuatan ada dua bagian yang sangat mempengaruhi pembuatan ini. Nah, di sini ada My Project. Nah, sama seperti tampilan tadi, tapi karena saya sudah berapa kali coba aplikasi, di sini sudah banyak. Jadi tergantung dari kita. Kalau mau mulai start new project di sini, kita masukkan nama, klik OK, atau tekan Enter. Nah, kalau sama dia akan minta
nama yang lain. Nah, di sini ada tampilannya. Di App Inverter ini ada dua yang paling pokok, yaitu bagian desainer. Ini desainer ini bagaimana kita mau mengatur tampilannya di HP. Nah, jadi screen-nya mungkin kita mau supaya ini dihilangkan bisa. Kita klik di sini. Tidak ada judulnya. Tergantung dari kita. Atau mau kita masukkan gambar. Di sini ada properti. Jadi untuk mengatur screen awal, misalnya kita atur di sini, kita masukkan gambar contohnya. Supaya memudahkan, ada baiknya kita langsung upload di sini. Nah, itu yang bagian desainer. Sementara yang blog ini adalah tampilan untuk mengatur perintah. Jadi misalnya ketika kita mengklik suatu, misalnya kita masukkan suatu button di sini. Nah, button ini maksudnya ketika kita mengklik ada perintah di balik itu. Jadi kita atur di blok. Nah, di sini udah muncul button. Yang tadi sebelumnya tidak ada. Nah, ketika kita klik button, nah di sini ketika kita mengklik button apa yang akan terjadi? Misalnya perintahnya kita mau ke screen selanjutnya. Nah, jadi itu untuk pengertian dari blocks dan desain. Sementara untuk yang di sebelah sini, maaf ada kendaraan lewat. Nah, untuk yang di sebelah sini ini ada pilihan. Jadi button untuk memberikan tombol di mana kita mengklik mau diarahkan kemana, bisa masukkan gambar, bisa masukkan bahan teks. Jadi tidak sama seperti program-program yang untuk mendukung pembuatan soal, ini lebih bebas. Jadi bisa kita buat soal, bisa kita buat bahan ajar. Nah, bisa kita buka aplikasi yang sudah pernah saya kerjakan dulu. Nah, di sini, maaf sinyalnya jelek jadi lama bukanya. Nah, di sini sudah saya masukkan screen awal untuk screen pembuka. Jadi di sini ada klik mulai. Ini adalah button. Yang keluar ini juga button. Sementara yang label 3 label ini ada label yang bisa kita masukkan kata-kata. Jadi cara memasukkannya coba kita buat baru ya supaya. Nah, kita akan langsung coba. Nah, yang pertama mungkin kita akan masukkan gambarnya dulu. Jadi upload file ada di sini. Jadi kita mau upload file, kita klik ini, choose file, dan kita pilih yang sudah disediakan di laptop kita masing-masing. Misalnya kita masukkan yang ini sudah. Nah, ini cara untuk kita mengupload. Lalu klik OK. Nah, jadi ini media gambar ini sudah kita masukkan ke dalam pembuatan ini, tapi belum dimasukkan sebagai background. Untuk mengganti background, properti ini, kalau kliknya komponen ini ada di screen, berarti kita mengatur properti yang muncul di sini untuk mengatur screen. Nah, kalau kita mau mengganti, kita bisa warna di sini,
Terserah kita mau pilih yang warna apa, tergantung dari keinginan kita. Atau kita mau masukkan gambar. Kalau masukkan gambar, kita di sini. Nah, jadi untuk memasukkan angka komponen-komponen, kita pilih yang di sebelah kiri ini, user interface. Ya Pak Nur, sinyal beliau kali gangguan kali Pak ya? Oh, bisa jadi, Pak. Kita tunggu sebentar. Baik, mungkin sambil itu Bapak Ibu, kalau misalnya ada Halo, bertanya, boleh Pak menggunakan Satim. tiket chat ya. Pak Ya Pak, Satim, ya Pak Dedi. link masuknya ketinggalan nih Pak. Link masuknya tadi apa Pak? Oh, Pak Supri. Iya Pak. Dikirim di grup lagi ya. Bisa Grup di ya. ya, boleh. Tes. Halo. Halo Bu, gangguan tadi Bu ya? Iya, gangguan. Ya, Hilang dari peredaran. silakan Bu lanjut. Oke. Mbak, PowerPoint-nya ada. Oh iya, nanti ya saya bagi. Ya. Halo, udah jelas kah? Udah. Oh, oke. Jadi putus-putus Jelas. kah? Ini loh, cuma kayak gini doang. Hah? Join, kan ini join. Itu. Tuh ini yang panduannya. Halo? Jelas. Iya, jelas. Oh, jelas. Lanjut. Oh iya. Ih, tukang bohong nih semua. Nah, ini yang sampai bottom tadi ya. Nah, kita masukkan button ini bisa diatur misalnya kita mau ganti warna apa, kembali lagi ke properti yang di sebelah sini. Ataupun bisa diganti dengan gambar di sini, sama seperti tadi, image. Nah, untuk mau ganti tulisan di dalam button bisa, kita ganti di teks ini, misalnya kembali. Nah, dari sini kita bisa atur di blok kalau kita tekan button itu mau kemana. Jadi ini buttonnya kita klik. Nah, kita klik tahan, seret ke sini. Nah, di sini ada kontrol, pakai if, di sini pakai logic, ada perbandingan. Di sini kalau mau pakai angka di sini, kalau pakai teks di sini. Nah, kalau kita mau atur dia kembali, kita dikontrol, kita cari misalnya dia kembali ke screen 2.
Nah, di sini ada screen-nya. Kita bisa atur mau pindah misalnya ke screen 1. Kita tulis namanya, screen name di sini dengan menggunakan teks. Nah, jadi pastikan ada bunyi klik supaya menyatukan perintahnya. Jadi di sini misalnya kita tulis screen 1. Jadi penggunaan di sini, di aplikasi ini, dia sensitif cache ya Bapak Ibu. Jadi harus memperhatikan huruf besar, huruf kecil, spasinya, supaya tidak salah perintah. Jadi kalau misalnya di sini tidak ada spasi, jangan menggunakan spasi di sini supaya bisa dibaca. Nah, di sini ada contoh di mana saya membuat bahan ajar. Jadi di sini menggunakan vertical arrangement. Nah, ini layout ini juga ada 5. Yang pertama ini, jadi dalam kotak ini kita bisa masukkan berbagai macam komponen dari user interface ini. Jadi bisa gambar, bisa button, bisa label atau teks-teks, tinggal dari kita atur tampilannya. Nah, jika kita masukkan di dalam horizontal arrangement ini, dia akan menyamping. Jadi gambar di sisi paling ujung sebelah kiri, di sampingnya bisa kita masukkan label, bisa masukkan gambar lagi, dan seterusnya. Sementara horizontal scroll arrangement ini hampir sama, tapi dia bisa di-scroll, ada model scroll seperti ini. Jadi itu arah ke menyamping. Begitu juga dengan vertical arrangement, berarti dia ke bawah. Begitu juga dengan scroll, jadi hampir sama. Sementara yang table ini maksudnya dia bisa di kotak-kotak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ini contoh kita membuat bahan ajar atau rangkuman materi di dalam aplikasi ini. Jadi kita masukkan satu-satu. Ini saya masukkan dalam vertical arrangement ini saya masukkan label, yaitu judulnya. Ini vertical scroll arrangement, saya masukkan label yang ini. Nah, dalam vertical scroll ini saya masukkan lagi vertical scroll supaya bisa dengan mudah di-scrollkan nanti. Memang kalau dalam pembuatan kelihatan tumpang tindih seperti ini, tapi kalau di saat digunakan dia akan runtun ke bawah, tidak tumpang tindih seperti ini. Nah, ini untuk pembuatan Nah, ini untuk pembuatan bahan ajar. Jadi, dalam penggunaan up inverter ini bermacam-macam, kita bisa memasukkannya, bisa kita masukkan suara, kita bisa masukkan teks, atau di sini untuk aplikasi yang digunakan secara online bisa kita masukkan web viewer ini. Ini di saat kita masukkan, ini bisa kita gabungkan dengan Google Form atau Google Site yang menyediakan materi. Itu kalau digunakan secara online ya. Kalau offline mungkin kita bisa manual seperti ini memasukkannya. Jadi seperti ini. Nanti dia muncul di HP itu, dia akan runtun. Nah, ini ada tombol kembali. Jadi di saat kita mengklik tombol kembali, dia akan kembali ke screen 2. Nah, dalam screen 2 ini, saya masukkan 2 tombol. Siswa bisa membaca materi, dan langsung ke kuis. Halo, Pak. Nah, jika jika pengguna aplikasi mengklik kuis ini, dia akan dibawa ke bagian kuis. Nah, bagian kuis itu saya atur di screen 4. Kacamataku di mana? Nah, modelnya seperti ini nanti. Jadi aturannya sebenarnya cuma simple. Kalau kita mau buat soal,
Nah, di sini ada label pertama, saya memberikan petunjuk di mana bagaimana cara kita menjawab. Label kedua ini akan muncul teks. Jadi ini akan diatur di bagian blok. Nah, ini pengaturan bloknya. Jadi pertama-tama kita buat variabelnya dulu. Variabelnya dari pengaturan nilai. Memang kalau mau dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang serupa, yang membuat pertanyaan atau soal yang membantu guru, memang masih aplikasi ini kurang praktis. Karena di sini banyak pilihannya. Jadi tergantung dari kita membuat aturan di dalam permainan. Karena di sini banyak pilihannya. Kalau kita memang baru belajar, kita bisa ambil tutorialnya dari galeri sini. Jadi ketika kita klik galeri, di sini ada berbagai macam permainan atau tutorial dalam pembuatannya. Kalau untuk Talk to Me ini sama seperti tadi, tetap lagi jaringan. Tes. Halo? Masih kedengeran. Oh, iya. Nah, di galeri ini bisa kita lihat contoh-contoh aplikasi. Tergantung dari kita, mungkin ada permainan-permainan atau ada cara-cara bisa kita ambil. Sama seperti yang di My Project saya ini ada berapa model. Misalnya ini saya ambil dari galeri. Jadi kita bisa lihat modelnya. Nah, di sini ada gambar. Jadi aturan di bloknya itu ketika kita mengklik gambar, akan sound 1 ini akan memutar. Jadi ini suara kucing dan akan bergetar. Nah, ini yang sederhana. Jadi desain ini yang gambar kucing ini adalah button. Kita memasukkan medianya, gambarnya memang tidak kelihatan, tapi di blog ini ada penjelasannya, ada kegunaannya. Nah, itu ya untuk gambar atau suara. Jadi untuk tab yang ini, yang di sini ada banyak kegunaannya. Yang pertama ini di My Project, ini untuk membuka project-project yang sudah kita coba. Sementara Start New Project ini sama seperti tadi, memulai project baru. Yang import project ini misalnya kita buat secara offline. Kita mau meneruskannya secara online. Bisa kita import. Jadi setelah kita save dengan menggunakan yang ini, dengan cara aplikasi offline, Halo Bu Tirsa, suaranya hilang. halo. Ya, sampai di mana tadi ya? Yang kedengaran? Sampai di connect ya. Yang di connect ini fungsinya Waktu Bu offline Dirja. itu tadi. ya. Bu Dirja, itu Ya. kotak yang ada di layar Ibu bisa dipindahkan nggak? Yang ada webinar HPN itu? Pindahkan ke Yang Hitam. ada layar yang hitam itu, kotak itu. Nah, yang ada kursor Ibu itu. Di minimize. Oh iya, minimize. Oke. Tadi Jadi offline. di bagian Offline tadi, Mbak. yang ini ya, yang offline.
Nah, jadi kalau kita mengerjakannya offline, bisa kita save mentahnya dalam keadaan belum bisa dipakai ya. Di sini. Nanti kita pilih di salah satu di sini dicentang, ini kan bisa dicentang. Kita ekspor offline. Kalau seandainya kita mau buat secara online, kita bisa meneruskannya dengan cara mengimport. Jadi kita pilih apa data yang sudah kita simpan sebelumnya, kita buka lihat online bisa. Juga sebaliknya. Nah, sementara yang Connect ini fungsinya untuk kita mencoba. Jadi mungkin aplikasinya mungkin ada yang rancu atau teksnya kurang tepat letaknya. Kan kalau kita sudah membuatnya ke dalam aplikasi kan susah. Jadi kita bisa mencobanya dengan cara kita menggunakan ini. Yang pertama ini kita bisa menampakkan barcode yang seperti ini. Nah, di smartphone atau di Android atau di tab kita bisa kita ambil aplikasi Meetup Inverter ini di Play Store. Jadi di situ akan diminta kita scan barcode atau memasukkan kode. Jadi di sini kita bisa coba dulu kan, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita mungkin ada yang kurang bisa diperbaiki lagi. Atau sementara kita mengerjakan, sementara kita lihat di HP kita bisa. Jadi perubahannya sesuai dengan koneksi. Kalau koneksinya bagus, cepat dia berubah. Nah, sementara yang kedua ini, emulator ini ada aplikasinya yang menampakkan di layar. Jadi mungkin saya tidak mencoba buka di situ karena itu agak berat ya. Jadi saya lebih merekomendasikan menggunakan ini. Yang penting ada sinyal, ada jaringan. Kalau memang tidak ada, bisa menggunakan emulator ini secara offline. Dia mencoba susunan dari aplikasi itu, mungkin ada yang salah atau tidak bisa, perintahnya tidak bisa terbaca, akhirnya error. Nah, bisa kita perbaiki dari situ. Nah, sementara yang build ini untuk membuat aplikasinya. Jadi hasil akhirnya, outputnya ini bisa kita bagi barcode-nya, nanti bisa di-download di HP atau di smartphone, di tablet yang kita pakai, atau kita save di komputer. Jadi save di komputer, kita copy ke HP, ke smartphone, dan kita install. Nah, itu memang hasil akhirnya. Jadi mungkin sesudah kita menyelesaikan proyeknya dalam bentuk bahan ringkasan materi sekalian kuis, kita bisa membuat aplikasinya. Jadi ini secara offline bisa kirim, mungkin bisa dikirim lewat ShareIt atau lewat Bluetooth. Jadi ini lebih ramah, lebih hemat pulsa, lebih hemat kuota dibandingkan kita harus secara online. Nah, sementara kalau kembali lagi dalam pembuatan, dalam kuis ini memang banyak pilihannya. Dari desain di sini banyak pilihan yang bisa kita pakai. Yang tadi Button sudah dijelaskan, ini checkbox ini modelnya sama, yaitu dia menyediakan kotak yang bisa dicek atau uncheck. Ini bisa date picture ini, picker ini bisa ambil waktu yang ada. Jadi penggelari kreatif kita mau dipakai untuk apa? Mungkin dalam mengisi data diri, kita bisa menggunakan tanggal lahir atau apa, bisa diatur menggunakan pakai ini. Image yaitu gambar, label yaitu tentang mengisi teks-teks yang ada. List picture ini yaitu mengambil, misalnya ada dalam list, tinggal dari mana yang kita ambil. Nah, sementara list view ini yang saya pakai di sini yaitu akan menampakkan pilihan. Jadi di blok ini kita sudah tentukan apa yang muncul. Nah, mana? Ini. Nah, ketika screen 4 dimulai, apa yang akan terjadi? Yang pertama, label yang ini, label 2,
Apa akan dia tampakkan? Dia akan tampakkan dari global soal. Nah, global soal sudah dibuat terlebih dahulu ini. Jadi tergantung terserah kita mau isi apa di sini. Kita bisa edit. Nah, mungkin kalau lebih jelasnya, saya sudah buat video tutorialnya tentang pembuatan yang ini. Nah, jadi yang di sini terserah kita mau isi apa. Jadi kita buat list nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Jadi yang paling pertama ketika kita masuk ke screen 4, ya akan muncul indeks 1, yaitu soal yang pertama. Nah, sementara set list yang list view ini akan muncul pilihannya. Nah, pilihannya ini saya buat. Nah, ini nomor 1, pilihan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nanti di sini akan muncul 4 baris. 4 baris tentang pilihan yang sudah kita atur tadi di blok. Jadi terserah, kalau kita mau tambah, tinggal kita klik ini untuk menambah item pilihan. Atau kita mau menghapus tinggal 2 atau tinggal 1 bisa. Nah, jadi up inverter ini memberikan kemudahan kepada kita. Kalau untuk bahasa-bahasa program yang para ahli kan mereka tidak menggunakan yang seperti ini. Mereka langsung ketik. Tapi kita dengan menggunakan aplikasi ini, biarpun masih pemula bisa kita pakai. Nah, ini. Nah, sesudah ada memilih, jadi dia akan berganti. Jadi when list view after picking, jadi pemilihan pertama kita atur yang list view itu kita bandingkan dulu apa yang dipilih sesuai dengan jawaban atau tidak. Kalau tidak sesuai jawaban, dia tidak akan memunculkan maaf jawabanmu salah. Jadi ini bisa diganti. Terserah dari kreatif kita mau buat apa. Nah, sementara yang global nilai ini udah kita atur, yaitu nilainya dari 0. Sementara nomor soal dari 1. Jadi di sini pilihannya tergantung dari kita mau masukkan, sama seperti di awal tadi, di sini kosong. Jadi tergantung dari kita mau masukkan gambar, di sini ada pilihannya. Jadi tinggal kita mau pilih atau mau masukkan suara ketika selesai memilih bisa. Jadi di sini tinggal kita pilih apa yang akan kita lakukan, sesuai dari kita lah mau buat seperti apa. Nanti ingatkan saya ya, Pak. Kalau waktunya udah, oh masih. Soalnya itu multiple choice ya, Mbak? Iya, ini multiple choice. Kalau soal esai gitu nggak bisa ya? Soal essay sih bisa, Bu. Tapi Bisa. itu online. Bisa kita sambungkan dengan misalnya Google Form kan, atau Microsoft Form tuh. Jadi secara otomatis bisa diatur langsung Maaf Bu Tirsa, materi sudah selesai belum Bu ya? Google Form atau oh ya. Halo Bu Tirsa, materinya sudah selesai belum ya? Nah, itu kalau misalnya itu selesaikan dulu materi, nanti kita Bu Tiora Mas Majuntak, mohon maaf, kameranya boleh dimatikan? Oh iya, kelihatan ya? Iya. Sama mic-nya juga Bu ya, mohon maaf Bu ya. Jadi kami silakan Bu Tirsa lanjutkan. Bu. Nah, jadi memang yang paling agak ribet sih di bagian blok ini ya, soalnya kita harus menyusun variabel. Jadi kalau untuk soal ini, contoh ini bisa
kita mengatur variabel dulu. Yang pertama nilai, skornya. Jadi skornya bisa beragam, tergantung dari keinginan kita mau rubah seperti apa. Jadi ini sebelumnya sudah saya atur. Jadi di sini, di aplikasi ini selalu sangat pakai rumus if. Jadi ketika melakukan sesuatu apa yang terjadi. Menggunakan gambar juga pun bisa. Nah, untuk memasukkan suara, kita tinggal mengupload seperti tadi. Kita upload di sini. Jadi mau bentuk gambar atau suara bisa kita atur seperti ini. Jadi sama seperti project saya yang menggunakan suara, misalnya ini. Jaringan. Nah, di sini tombol misalnya untuk anak-anak yang belajar bahasa Inggris kan. Jadi ketika dia mengklik horse ini, suara apa yang keluar. Nah, di sini ada pilihan suara, misalnya kita mau masukkan ketika mengklik horse itu. Nah, jadi sesuai seperti ini. Jadi ketika kita mengklik button 1, suara apa yang keluar. Ini untuk mengisi suara. Sementara untuk yang menggunakan online misalnya, di sini bisa ada web viewer. Jadi misalnya ada Google Site yang sudah kita gunakan sebelumnya. Di situ ada tampilan materi. Terus kita buat screen baru. Terus kita berikan cara masukkannya, tinggal kita klik, seret ke sini. Nah, web viewer-nya kita atur di blok. Nah, di sini kita bisa atur misalnya dari screen dulu. Mohon maaf ya, gangguan. Nah, jadi kalau kita masukkan URL apa di situ, jadi secara otomatis ketika kita mengklik layar di situ atau masuk di screen itu akan ditampakkan misalnya materi apa, mungkin seperti ada dari Sway tentang penjelasan materi. Jadi aplikasi ini tergantung dari kita mau buat secara offline atau secara online. Dan output-outputnya pun bermacam. Jadi bisa kita buat model bahan ajar ataupun latihan soal. Bisa juga kita buat untuk pengisian data, tinggal dari kita atur bagaimana caranya di sini. Nah, kalau untuk memasukkan password juga bisa. Di sini ada password textbook. Atau kita mau masukkan teks atau textbook seperti ini, misalnya untuk data apa yang masukkan di sini bisa kita atur pakai textbook. Jadi untuk buat model seperti kolom login permainan atau materi, jadi kalau secara online kita bisa melihat. Jadi melihat, oh ini jumlah nama siswa ini login di sini. Jadi kalau kita hubungkan dengan Google Form, bisa muncul di respon kita, oh anak ini misalnya nilainya ini. Jadi kita bisa variasikan tergantung dengan keperluan kita. Jadi tapi aplikasi ini dia tidak
tidak bisa terlalu besar ukurannya. Karena ini untuk pemula, karena saya lihat di tutorialnya anak-anak pun bisa membuat kanvas. Nah, kalau buat kanvas atau tempat melukis anak dari tab misalnya, kita bisa buat di sini. Pakai kanvas yang ini. Jadi kita bisa atur, misalnya warna apa yang kita suka bisa kita atur, tergantung dari kita. Jadi sebenarnya ini up inverter ini sangat luas. Saya pun masih banyak belajar, masih coba-coba, baru mau sebulan saya tahu tentang aplikasi ini. Masih coba-coba untuk buat apa dari up inverter ini. Jadi tergantung dari pengguna mau buat seperti apa. Dan saya rasa mungkin ada selesai sampai di sini. Dari yang bisa saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Tirsa telah memberikan materi tentang inverter ini luar biasa ini kan, karena memang langsung berhubungan dengan IT gitu ya, dan hasil dari pembelajaran juga menggunakan smartphone gitu. Iya. Baik, Bapak Ibu kami persilakan, ada yang ingin bertanya, tadi juga bisa melalui aplikasi chatting juga bisa. Mau langsung juga mungkin silakan Bu ya, enggak apa-apa Bu ya Bu Tirsa ya. Iya. Bisa. Selamat malam Bu. Ya, selamat malam. Ingin bertanya Bu, untuk pembuatan ini apakah dia pembuatannya hanya bisa dilakukan di laptop atau bisa lewat HP untuk inverter? Ya, itu aja. Terima kasih. Iya. Langsung dijawab Kak Pak atau Ada pertanyaan Bu atau gimana, Ibu mau langsung jawab atau nanti soalnya di chatting juga ada yang bertanya. Oh ya, langsung saya jawab ya. Silakan. Untuk pembuatan HP kalau online bisa. Cuman kalau soal offline saya belum pernah coba. Tapi kemungkinan karena agak berat ya sistemnya, bisa online bisa, tapi itulah lebih enaknya lebih direkomendasikan buat di laptop daripada di HP. Iya. Bu Tirza, itu Windows-nya pengaruh nggak? Ya, saya sih bukan ahli IT ya, tapi tetap spek laptop tuh kan ya bisa lah berpengaruh. Tergantung dari itu. Soalnya kalau online, kalau untuk spek yang agak kurang ya Bu, saya rekomendasikan dari online. Soalnya kalau offline itu agak berat aplikasinya. Lihat offline. Oke, makasih Bu. Ya, Baik Bu, ada yang bertanya ini Pak Hendrikus Eka Karyadi. Jadi beliau bertanya lewat chatting itu, mau tanya apa kelemahan dari aplikasi tersebut, bisa tidak untuk dibuatkan banyak pendaftaran dan datanya direkap di Excel, dan apakah sama dengan IT Smart? Oh ya, kalau untuk disamakan dengan CBT Smart itu kan khusus untuk pembuatan soal ya Pak. Jadi itu beda, sangat beda. Soalnya kalau up inverter ini tidak ada aturan. Jadi kita yang buat aturannya sendiri. Jadi dengan logiknya, dengan if-nya, apa yang terjadi jika kita klik suatu button, suatu gambar, atau apa yang terjadi jika kita memilih suatu pilihan di list pick misalnya, itu tergantung dari kita buat aturan. Jadi kalau untuk CBT mungkin itu fokusnya ke soal. Kalau ini tergantung dari kita mau buat outputnya seperti apa. Bisa soal, bisa bahan ajar, ringkasan materi, bisa offline, bisa online. Jadi masih banyak lah pilihannya. Kalau soal kelemahan, tadi mungkin sudah saya sebutkan, dia tidak mampu kalau terlalu besar.
ukuran-ukurannya di situ, mungkin gambar atau suara-suara yang besar, mungkin cuma efek-efek suara yang kecil ukurannya. Kalau udah besar dia tidak bisa lagi di ekspor ke dalam bentuk aplikasi. Nah, kalau soal pendaftaran dan data direkap di Excel bisa. Itu sama seperti tadi kan, kalau kita mengkonekkannya dengan misalnya Google Form atau Microsoft yang form itu kan responnya kan bisa kita lihat, kita ekspor ke Excel. Jadi tinggal dari kita mau atur settingannya seperti apa, misalnya nama siswa, tanggal lahir, dan apa, bisa langsung masuk. Kemudian ini Bu, ada yang nanya nih, tutorialnya nanti ada Bu ya, dikirim Bu ya? Tutorialnya di channel YouTube saja. Boleh, enggak apa-apa nanti YouTube saya Ibu, saja atas nama Tirsa Singko. nanti Ibu kirim linknya aja kan, nanti biar Iya. Bapak Ibu bisa. Kemudian ada yang bertanya, Pak Hilman ini, apakah siswa siswa kita nyaman lihat tampilan soal materi jika mereka pakai HP? Oh, itu tergantung dari kita mengatur ukuran fontnya. Nah, jadi ukuran fontnya bisa kita atur di galeri kita, misalnya untuk yang smartphone kan kalau terlalu kecil kan tidak sesuai. Nah, di bagian properti tadi ada, mungkin saya share. Nah, di sini ada ukuran misalnya hurufnya kan. Nah, di sini ada font size-nya. Jadi mungkin kita mau isi yang besar bisa 30. Nah, dia bisa besar. Jadi tinggal dari kita lah mengaturnya. Mungkin atau mau dibuat bold atau mau dibuat miring, terserah dari kita. Ya. Ada lagi ya? Halo. Kemudian ideal font size-nya berapa? Idealnya untuk 20 itu udah besar tuh. Idealnya 16 mungkin. 16 itu 14. Biasa saya pakai 14 atau 16. Karena anak-anak masih tajam matanya. Kayak yang sudah tua. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Ini kayaknya ada nih. Bu Tirza, pengerjaannya ini Ya. kalau di anak-anak ini modenya offline atau online ini? Oh, kalau sama seperti aplikasi tadi yang sebagai contoh itu offline. Jadi mungkin kalau offline kan susah kita mau periksa. Jadi bisa kita pakai, kan ada pengaturan waktu mundurnya. Jadi sampai berapa menit, soalnya itulah yang susah kalau tidak ada media online ini. Jadi kita tidak tahu apakah itu anak-anak kerja atau dia melihat contoh atau melihat atau dibantu dengan orang. Jadi bisa kita mengatur timernya dan mungkin untuk memeriksa bisa di screenshot atau gimana. Kalau online pun bisa kita sambungkan, tapi lebih sama seperti tadi disambungkan ke Google Form. Jadi setelah dia selesai, kita sediakan misalnya tombol kirim nilai kan. Nah, di situ mungkin menggunakan online. Baik Bu, terima kasih penjelasan.
Iya, sama-sama. Bu Tirsa ada yang nanya, ada enggak coba dilihatkan aplikasi yang sudah dibuat gitu. Nah, contoh aplikasi yang udah jadi gitu. Oh, aplikasi yang udah jadi ya. Mungkin di HP atau apa gitu ya ini kayaknya sih. Bentar ya, cari dulu. Nah, ini mungkin contoh saat kita buka aplikasinya. Kalau untuk aplikasi yang baru belum saya buat video seperti ini. Jadi ketika kita klik mulai ada tampilan di situ profil, jadi bisa nampakkan data diri. Kita klik kembali mau tampilkan seperti apa. Nah, jadi seperti ini tampilan-tampilannya. Kalau untuk aplikasi yang multiple choice yang baru dikerjakan itu mungkin belum ada ya Bapak Ibu. Soalnya sebenarnya bisa pakai mirror kan dari HP, cuman itulah susah sinyal di sini, takutnya saya goyang HP-nya itu nanti hilang sinyalnya. Jadi mungkin contoh pembuatannya itu bisa Bapak Ibu lihat di video yang tutorial pembuatan yang tadi. Nanti di bagian akhir video itu ada tampilannya, tampilan bagaimana tampilan di HP. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Halo Bu Tirza? Ya. Nah, ini ada yang nanya aplikasinya berbayar atau tidak? Setahu saya sih Mungkin tidak. Iya. Tidak berbayar Bu ya? Iya, soalnya ini kan penelitian pengembangan dari Institut Teknologi di Amerika kan. Jadi di situ di laboratorium mereka tuh mereka seperti memberi fasilitas. Jadi untuk anak-anak pun sebenarnya bisa menggunakan aplikasi ini. Kan ini model aplikasi untuk belajar coding yang sederhana kan. Ya, mungkin kalau misalnya dia online baru mungkin menggunakan kuota internet gitu lah Bu ya? Iya, kalau dia offline
kayak buka tadi menggunakan web viewer kan, nah itu pakai kuota. Kalau tidak menggunakan web viewer itu tidak perlu pakai kuota. Oke, masih ada atau udah? Oke, kayaknya ya sudah nih. Pak Nur, gimana Pak Nur? Ya, Baik, Bapak, mungkin kalau sudah selesai penyampaian Bu Tirja bisa kita tampilkan untuk door prize-nya. Dan mungkin saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu silakan mengisi iya, daftar hadir. Daftar hadir dulu di menu chatting itu. Silakan, ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah cukup kali Pak Setim untuk sesi pertanyaannya. Halo Pak Nuryanto, silakan Pak Nuryanto untuk kita kuis pada malam hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, saya sebelum kita mulai kuis, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tirja telah menyampaikan materi yang bagus sekali ya tadi ya. Jadi penggunaan MIT App Inventor ini sangat banyak sekali manfaatnya. Nanti bisa Bapak Ibu eksplorasi di tempat masing-masing. Nanti mungkin Bu Tirja bisa mengirimkan link channel YouTube Bu Tirja ya, yang ada tutorial bagaimana membuat aplikasi dengan App Inventor ini di menu chatting, biar kawan-kawan nanti langsung bisa aksesnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi door prize. Jadi door prize ini ada kuis dari menggunakan Quizizz ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan di handphone masing-masing. Nah, di sini kita pilih nanti 5 peserta dengan nilai tertinggi. Ya, itu nanti kita akan memberikan hadiah door prize berupa pulsa ya, walaupun sedikit. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Nah, untuk daftar hadir bisa Bapak Ibu cek di menu chatting ya, menu chatting di rapat kita malam ini, bukan di rapat yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu jangan mencarinya di rapat sebelumnya. Misalkan yang hari Jumat itu kan kita rapat tentang meeting tentang Quizlet. Jangan cari daftar hadir di sana, tapi carinya daftar hadir di agenda kita hari ini seperti itu. Oke, jadi sekarang izinkan saya untuk share desktop dulu. Oke, sudah kelihatan Pak Ahmad Satim? Belum Pak, belum. Belum ya? Udah sip Pak. Oke, nah di sini ada soal, saya buat 10 soal saja tentang ya soal bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya akan live game-kan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan isi nama sesuai dengan nama Bapak Ibu, jangan pakai nama samaran, nanti susah ngeteknya. Nah, jadi bagi yang 5 teratas nanti silahkan chat ke panitia untuk klaim hadiahnya. Nah, kita mulai. Pak, gimana cara menjawabnya?
Oke, nah sekarang Bapak Ibu lihat di layarnya laptop ataupun HP. Di sini ada alamatnya ya, join myquiz.com. Kemudian masukkan kode gamenya. Nah, silahkan kami beri waktu 1 menit untuk masuk ke game ini. Tidak perlu login ya, jadi langsung di browsernya, bisa di Chrome-nya atau di mana di HP-nya, ketikkan alamat tersebut, kemudian masukkan gamenya. Saya tunggu 1 menit dari sekarang. Walah. Kodenya berapa sih? Kodenya saya bacakan 139884. 139884. Waduh, mesti nama bener ya. Astaga, pakai gelar Mantap. nggak usah ya? Nggak Nggak usah usah. pakai gelar, Bu. Bu Tiur Oke. aja boleh. Harus menang, Pak ya. Belum Pak Nur ya. Walah, guru semua. Ini soal mudah kok ini. Soal SD. Bentar Pak Nur masih loading Pak Nur nih. Saya ikut kuis boleh nggak nih saya ikut kuis nih? Kasih tau jawabannya aja, Pak. Oke, 30 detik lagi. Boleh lah, Masuk. Halo, Pak Nur. Ya, halo. Join my quiz. Oh, beda ke. Join myquiz.com. Kode gamenya 139884. Oke, 20 detik Bentar lagi. Pak Nur muter terus nih. Quiz. Nah, saya mundur dari 10. 10. Bentar, Pak Nur. 9. Bentar Pak Nur baru masih muter nih. 8. Belum, Pak. Aduh, 67 7. orang. Masih 30-an. 6. 5. 4. Enggak 3. ragu. 2. 1. Oke, kita mulai ya. Oke, tambah 5 detik lagi. 1. 2. 3. 4. Oh, udah 5. Stop. Oke, kita mulai Bapak Ibu. 1, siapa tadi? 2, 3. 5, 4, 3, bantu ya. 1. Jangan menyatukan sampah. Menyatukan, menyamakan, menggabungkan ya. Antonim kan? Antonim lawan apa? Lawan kata. Lawan kata ya? Memisahkan. Aku belakangan.
Keren. Ya, nggak menang nih. Oke, Aku nomor 3. jadi waktunya sudah habis Bapak Ibu ya, kita akhiri gamenya. Wah, 5 besar dapat pulsa. Nomor 1 Pak Nur Hadianto, nomor 2 Bu Niken, nomor 3 Bu Rida. Oke, selamat bagi para pemenang. Ya, silakan nanti. Oke, ini dia. Jadi nomor 1 Pak Nur Hadi, 2 Bu Rida, 3 Bu Niken, 4 Pak Zaini, kelima Bu Siti Aisyah. Jadi nanti 5 orang ini silahkan nanti saya tuliskan nomor HP saya di forum chat, nanti bisa langsung menghubungi panitia ya. Silahkan ke Pak Satim, saya kembalikan. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, wah, tadi sudah dapat pulsa ini lumayan nanti silakan untuk mengirimkan nomor kontak, nanti Pak Nur akan menghubungi untuk selanjutnya dia. Dan sampai di sini, dan terima kasih kepada Bu Tirsa yang telah memberikan berbagi ilmu. Nah, Bapak Ibu juga nanti akan lihat di fitur chatting itu ada link tutorialnya, kemudian juga tadi Bu Tirsa mengirimkan file PDF-nya gitu untuk materi kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami ingatkan nanti Bapak Ibu segera untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Dan Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan dan kata yang tidak berkenan, dan kita akan bertemu kembali pada kegiatan-kegiatan berikutnya dan akan kita sampaikan pada
website di Guru Abad 21. Terima kasih kepada Bu Trisha dan kepada Bapak Ibu semua. Lagi mohon maaf. Sampai bertemu kembali pada kegiatan berikutnya. Dan semoga kita bertemu lagi dalam keadaan Sintang sehat, tanpa COVID, Indonesia kembali bangkit, dan kita bisa kembali berada di depan anak bangsa kita. Terima kasih, selamat malam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.